Halo Sobat Tani di pedesaan yang saya cintai. Selamat berjumpa kembali dengan Lokara Sarjono. Pada waktu pagi hari ini saya tidak mengadakan kegiatan ke sawah karena ada kegiatan mengunjungi undangan rapat anggota tahunan rukun menabung di Desa Boyolali, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, yang lokasi rapat anggota tahunannya di Demang. Ini Resto dan Cafe sudah lama berdirinya di Desa Boyolali. Pada saat ini para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Ada bapak dan ibu, para anggota yang sudah hadir, yang sebelumnya para pengurus yang terdiri dari ketua, bendahara, Pak Mantan Lurah ya? sekretaris, siapa namanya? dan badan pengawas Pak keuangan Sunggono. Lah, sudah ibu sendiri namanya siapa? berdatangan lebih dahulu. Sobat Tani, Oh, Ibu anggota daripada Darwani. Ya, terima kasih koperasi informasinya ya Bu ya. dompet kulit ini, atau dengan nama lain rukun menabung dompet kulit ini, anggotanya yaitu para petani di desa yang wilayahnya di Gajah bagian timur, yaitu yang meliputi Desa Tandirejo, Maaf Mas, tanya ya. Gajah, Ini jaga parkir ya? Banjarsari, Namanya siapa? Desa Sari, Putra. Desa Ini desa mana? Madiarjo, Desa Melekang, Desa Boyolali ya? Wiralung, Kafenya namanya apa ya? dan di sekitar daerah Demang? Kecamatan Yo ya. Gajah. Ya. Ada Terima yang kasih. dari Kecamatan Karanganyar. Para anggotanya rukun menabung dompet kulit ini profesinya yaitu pensiunan guru SD, pensiunan dari lain guru SD, kemudian ada juga para PNS yang bekerja di bidang pendidikan, yang mana para anggota ini profesinya selain menjadi pendidik juga sebagai petani. Dan rukun menabung ini merupakan tempat untuk mencari kesejahteraan di dalam hidup berkeluarga, untuk mencari modal kerja di dalam menggarap sawahnya, di samping demi kecukupan kebutuhan hidup sehari-harinya. Sahabat Tani di pedesaan, dalam rapat anggota tahunan koperasi ini yang utama membicarakan tentang laporan pertanggungjawaban para pengurus di dalam menjalankan tugasnya selama 1 tahun dari awal tahun buku dan akhir tutup buku tahun berjalan. Dan rapat anggota tahunan ini yang pada intinya satu, membicarakan tentang maju mundurnya perkoperasian kita, membicarakan tentang laporan pengurus di dalam mengelola keuangannya, mengenai keberhasilannya di dalam menjalankan amanat anggota mengurus modal kerja koperasi atau modal kerja rukun menabung, dan membicarakan tentang masalah-masalah yang timbul yang dilaporkan kepada para anggotanya. Selain itu, selain mengurus maju mundurnya koperasi, juga akan membicarakan tentang program kerja yang akan datang.
yaitu akhir keputusan nanti di dalam rapat ini akan membicarakan satu pembagian hasil usaha yang akan diterima oleh para pengurus dan para anggota. Para pengurus akan mendapatkan bagian daripada hasil usaha koperasi atau hasil usaha rukun menabung. Hasil usahanya dibagikan kepada pengurus dan para anggota. Pengurus dapat bagiannya sendiri dan para anggota akan mendapatkan bagiannya sendiri dari hasil usaha. Model para anggota yang dijalankan dikelola oleh para pengurus. Jabatan. Ya, makasih. Rukun menabung ini sangat bagus akan keberadaannya karena dapat memberikan penyelesaian masalah di dalam kebutuhan sehari-hari, yaitu tempat berpijak untuk mencari pinjaman dengan bunga yang ringan. Bunganya memang ringan dalam rukun menabung ini yang telah ditentukan oleh para anggotanya dengan seringan-ringannya mungkin, karena tujuan dari perkoperasian adalah mensejahterakan para anggota. Dan pengurus yang bagus adalah pengurus yang amanah dan transparansi. Maksudnya transparansi, para pengurus bekerja tidak mencari keuntungan pribadi atau golongannya atau grupnya, tapi para pengurus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil demi kesejahteraan para anggotanya. Dan arti daripada transparansi yaitu para pengurus sangat terbuka di dalam mengelola permodalan rukun menabung tadi. Bila ada pertanyaan daripada para anggota tentang maju mundurnya koperasi, akan diberikan jawaban yang pas dan sesuai dengan apa yang terjadi di koperasi. Ini yang namanya transparan dan sangat terbuka. Sahabat tani di pedesaan yang berbahagia, kegiatan rapat anggota telah berjalan beberapa lama dan ini sudah sampai pada titik kulminasinya, yaitu penutupan dengan diakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Aliwardi. Setelah selesai ditutup acara rapat anggota tahunan tutup buku 2022-2023 dilanjutkan dengan makan bersama. Inilah kebersamaan, kerukunan yang terjadi di dalam rukun menabung ini, sambil makan bersama, sambil ramah tamah, sambil berbicara ke sana kemari, saling mengajukan pertanyaan dan saling menjawab, saling berinteraksi demi kenyamanan di dalam bersatu, memberi kenyamanan di dalam berkomunikasi, memberikan kenyamanan dalam berkumpul yang hanya dapat bertemu 1 tahun sekali. Sahabat tani di pedesaan, setelah selesai makan bersama, para pengurus akan membagikan SHU, yaitu sisa hasil usaha yang telah ditentukan oleh para pengurus. Setiap pengurus dapat bagiannya masing-masing dan setiap anggota sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, dan kita selalu berharap semoga koperasi kita, rukun menabung kita dapat selalu berkembang dengan subur sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Sebenarnya baik itu rukun menabung maupun koperasi itu pada dasarnya adalah sama,
tidak ada perbedaan yang selalu jauh, karena baik koperasi maupun rukun menabung merupakan suatu usaha yang mengelola keuangan bersama. Ya, jadi pengurus mengelola keuangan bersama dengan melaksanakan amanah dari para anggota. Jadi modal daripada rukun menabung adalah simpanan wajib, simpanan manasuka, dan simpanan pokok. Kemudian juga ada pos risiko kredit dan pos cadangan. Pos risiko kredit biasanya digunakan untuk menutup atau untuk menghandle kerugian koperasi, di mana koperasi mengalami kerugian, mungkin ada anggota yang meninggal, mungkin ada anggota yang sedang sakit, kemudian RC itu dikurangi untuk membantu sedikit untuk para anggotanya. Selain itu juga cadangan digunakan untuk hal yang tertentu yang sudah diputuskan oleh para anggota. Saya kira sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaan kalian di dalam